Puji Tuhan, senang bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sabda Allah pagi ini bicara pertumbuhan. Sebelum kita lebih dalam merenungkan bagaimana pertumbuhan yang baik, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kami bertumbuh dan berkembang dengan sempurna, baik secara fisik maupun secara rohani. Hidup dan tingkah laku kami sepanjang hari ini bukti nyata akan kedewasaan jasmani dan iman kami. Karenanya, biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Sapaan Teduh pagi ini dari Efesus 4 ayat 15. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tema yang saya pakai, tumbuh ke atas, ke arah Kristus. Saudara-saudaraku, surat Paulus yang ditulis ketika di penjara karena Kristus. Paulus rindu agar pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, sehingga layak di hadapan Tuhan Yesus. Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani jemaat. Khusus pasal 4-6, bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang sudah ditebus, penuh
arahan praktis bagi gereja, bagi kehidupan pribadi, dan bagi kehidupan bersama. Secara sederhana, tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik, seperti berat dan tinggi badan. Bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh yang diberi imbuhan ber. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tumbuh adalah timbul, hidup, dan bertambah besar atau sempurna, sedang berkembang. Tambah tinggi, tambah berat badan. Karena makin tinggi, tentu muncul tanda-tanda pubertas. Sehingga seperti bayi ini, anak-anak, dibandingkan dengan munculnya pertumbuhan tanda-tanda pubertas, sehingga benar-benar ada bedanya dengan anak yang kecil ini, baby ini, dengan yang pubertas ini. Saudara-saudaraku, tentu kalau kita lihat, iman juga seharusnya bertumbuh ke atas, ke arah Tuhan Yesus yang adalah kepala. Paulus terus mengingatkan jemaat Efesus untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Mengapa kepala? Sebab letaknya di atas dengan otak yang mengatur semua pergerakan anggota tubuh, dari yang kelihatan sampai dengan yang tidak kelihatan. Kalau mau tumbuh dengan baik, maka bertumbuhlah ke atas, ke arah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sama halnya dengan pertanyaan, kapan disebut seseorang dewasa? Ada yang memakai indikator umurnya 17 tahun. Ada yang mengatakan sudah punya KTP. Kalau mereka juga bisa cari nafkah sendiri, atau sudah menikah, sudah dapat mandiri. Biasanya tidak ada ukuran yang tunggal menyangkut umur atau status tertentu, melainkan perasaan, sikap, pandangan, orientasi, perilaku, dan lain sebagainya. Dewasa dalam umur belum tentu dewasa dalam bidang lainnya. Menurut Andar Ismail, mampu mengenali dan menerima diri sendiri, mampu menerima keberadaan orang lain, mampu mengarahkan hidupnya kepada orang lain, mampu berpikir dan bertindak mandiri. Saudara-saudaraku, kedewasaan bukan suatu keadaan, melainkan dia berproses, proses pertumbuhan menuju kualitas pikiran dan perilaku. Kalau Paulus dalam Filipi 3 ayat 12-16 lebih menekankan proses yang masih berlangsung mengarah kepada keadaan atas atau tahapan yang lebih tinggi. Katanya, aku mengejarnya, aku berlari-lari. Dalam Efesus 4 ayat 13, Paulus menggambarkan keberadaan itu dengan kata-kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, menjadi dewasa adalah proses, yaitu proses mendewasakan yang berlangsung terus, tiada henti. Istilah Konghucu ibarat sungai yang mengalir terus siang dan malam, tiada henti. Bicara pertumbuhan yang baik, tentunya sangatlah bergantung pada asupan. Saban Teduh GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, salah satu asupan yang membuat semakin bertumbuh dalam iman. Kita perlu berhikmat agar memilih asupan-asupan yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Pastikan asupan rohani yang tepat untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang tidak mudah goyah. Indikator tumbuh dengan baik yaitu dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, di dalam Alkitab. Artinya harus mengatakan yang benar, namun melakukannya juga dengan kasih Allah. Artinya kita mengatakan kebenaran bukan demi kepentingan diri sendiri atau untuk mempermalukan orang lain, tetapi karena kita kasih kepadanya. Sehingga cara kita mengatakan kebenaran tersebut pun bukanlah dengan arogansi, tetap menjaga harga diri orang lain. Kalau dalam bahasa Karo, katakan kata tuhu, alu cara si tenteng. Mengatakan kebenaran dengan kasih. Tetap jadi perhatian kita. Alasan dan cara kita mengatakan kebenaran kepada seseorang sangatlah mempengaruhi bagaimana mereka akan menanggapinya. Kiranya kita memohon hikmat agar kita dapat bertindak dengan baik. Sungguh cantik rambut keriting, sangat sayang kalau digunting. Tumbuh ke atas, bukanlah ke samping. Ke Tuhan Yesus, kepala, bukan pendamping. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya pertumbuhan yang baik. Saat ini kami mendoakan GBKP Rungun Cisala supaya tumbuh kembang dengan baik. Kami doakan jemaat baik KAKR, Permata, Moria, Mamre, dan Zaitun. Kami doakan juga pengurus PJJ, kepanitiaan, pertua, diaken, emeritus, pendeta Sri Pinta Bruginting, naras, dan keluarga. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan BPMR GBKP Cisala periode 2024-2029. Tuhan memberikan anugerah roh kesehatian sehingga tetap terpelihara persaudaraan yang rukun, dan pada gilirannya berkat Tuhan mengalir lancar ke GBKP Cisala. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjua-jua kita kerina.